Papua, termasuk juga Papua Barat, adalah wilayah dengan tingkat keragaman yang begitu tinggi. Sekurang-kurangnya terdapat sekitar 255 suku asli mendiami wilayah paling timur Indonesia ini. Sementara, jumlah bahasa yang dituturkan, menurut data Balai Bahasa Papua tahun 2019, yakni sebanyak 384 bahasa dengan rincian 294 bahasa daerah di Provinsi Papua dan 90 bahasa daerah lain dituturkan di Provinsi Papua Barat. Dengan banyaknya ragam bahasa yang dituturkan tadi, Papua layak disebut sebagai provinsi dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Fakta keragaman etnis dan bahasa tersebut merupakan berkah bagi Papua dan bangsa Indonesia secara luas. Tetapi, keragaman itu juga bisa menjadi petaka jika tidak kelola dengan baik dan cermat. Misalnya, bisa saja dengan adanya perbedaan etnis, bahasa, bahkan dialek yang dituturkan sehari-hari, seorang warga bisa terpicu amarahnya lantaran merasa etnis atau bahasanya direndahkan oleh etnis dan penutur bahasa lain yang merasa lebih tinggi. Tetapi, kebinekaan di atas menjadi berkah tatkala setiap warga negara menganggap perbedaan etnis dan bahasa sebagai elemen yang dapat memperkaya dirinya dan khazanah pengetahuan yang dimilikinya. Artinya, seseorang menjadi lebih kaya secara pengetahuan, sebab bisa mengetahui lebih banyak etnis, bahasa, kebiasaan, budaya lain selain yang melekat pada dirinya saja. Dari sanalah lahir pemahaman dan pengertian mendalam terhadap yang lain. Fakfak merupakan satu kabupaten di Papua Barat dengan luas wilayah 14.320 km, memiliki 17 distrik, 7 kelurahan, dan 142 kampung. Wilayah ini terus berkembang terutama setelah kedatangan para pendatang dari luar wilayah Fakfak yang bergaul dan berbaur dengan orang-orang asli Fakfak yang biasa disebut sebagai anak negeri. Biasanya, alasan ekonomi, pekerjaan, dan perkawinan yang menarik minat banyak orang dari luar Fakfak bermukim di wilayah tersebut. Para pendatang dari luar Fakfak dan Papua biasanya berasal dari etnis Jawa, Bugis, Ambon, Sumatera, Ternate, Tidore, Manado, Buton, dan lain-lain. Ada pula warga keturunan Tionghoa dan Arab yang telah bermukim di wilayah ini sejak beberapa abad silam. Jejaknya masih dapat dijumpai saat ini seperti kawasan pecinan di wilayah Kota Lama, Kabupaten Fakfak, sebuah kawasan perniagaan yang sangat ramai, yang terletak di Jalan Izak Telusa. Dari sisi etnis, terdapat 7 suku asli yang mendiami Fakfak, yaitu Mbaham, Mata, Mor, Onin, Irarutu, Kimbaran, dan Arguni. Dari 7 suku tadi, terdapat 10 bahasa yang dituturkan sehari-hari oleh masyarakat antara lain bahasa Karas Laut disebut dengan bahasa Karkaraf Karas Darat, Patimunim bahasa Mbaham, Mata, bahasa Iha Onin, bahasa Rumbati Patipi, Sekar bahasa Kokas Arguni, Mor, dan Irarutu. Semua keragaman yang dimiliki itu menjadi modal sosial serta kekayaan daerah yang paling potensial untuk membangun kabupaten Fakfak lebih berkembang di masa depan. Sebab, dengan keragaman etnis, bahasa, budaya, tradisi, dan kebiasaan, artinya potensi dan kerja sama yang dapat dikembangkan pun semakin banyak dan beragam. Belum lagi ditambah dengan keragaman agama di wilayah ini yang membuat Fakfak menjadi semakin menarik bagi orang lain untuk dijadikan contoh teladan. Kabupaten Fakfak dihuni oleh warga dari 3 agama besar, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Para penganut agama-agama ini tidak mempersoalkan status, ritual, kebiasaan, atau cara beribadah saudara-saudara mereka yang lain yang tentu sangat berbeda. Pemahaman yang mantap terhadap yang berbeda itu merupakan buah dari pembumian nilai-nilai toleransi yang tercermin dari kepintaran lokal jenius masyarakat Fakfak yang telah hidup bertahun-tahun, yakni 1 tungku 3 batu, 1 hati 1 saudara, atau WAR. Ihteri Tromit Tep Bepona Kipona. Semboyan ini sangat masyhur di Fakfak sehingga menjadi panduan dalam menjalani hidup bersama. Filsafat hidup ini bermula dari Fakfak.
lalu diadaptasi ke wilayah lain di Papua karena memiliki semangat yang sama. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup warga Papua dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, antara lain melalui penghormatan yang tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di daerah itu, yakni Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Bagi masyarakat Fak-Fak, Islam, Katolik, dan Kristen Protestan adalah agama keluarga. Karena itu kerjasama antar warga dengan latar agama berbeda-beda itu bukan hal asing di wilayah ini. Juga harmoni dan kerukunan antar agama yang berlangsung di wilayah ini merupakan pemandangan biasa sehari-hari. Tentu saja dalam menjalani hidup bersama selalu ada perbedaan prinsip dan pandangan, tetapi selalu selesai, tidak meluas atau membesar hingga merusak tatanan kewargaan di Fak-Fak. Apalagi menggerus ikatan dan jalinan kekeluargaan yang telah lama terbangun. Boleh dibilang, prinsip satu tungku tiga batu merupakan mekanisme penyelesaian masalah, konflik, atau perang di antara warga. Semua perbedaan terselesaikan dengan baik dengan membentangkan ingatan bahwa semua warga adalah saudara. Semboyan satu tungku tiga batu diambil dari kebiasaan memasak masyarakat setempat yang menggunakan tungku dengan batu sebagai penopangnya. Tungku adalah kebersamaan hidup. Tiga batu adalah simbol dari tiga agama besar, Islam, Katolik, dan Kristen Protestan, yang hidup di sana. Masyarakat meyakini, jika keseimbangan terjaga stabil, semua persoalan hidup dapat diatasi dengan baik. Semboyan, satu tungku tiga batu, juga berarti sinergi harmonis antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi artinya mengelola perbedaan, agar tidak menimbulkan perpecahan. Kecerdasan para pemuka adat dan agama di Fak-Fak sejak 3 abad lalu telah memungkinkan harmoni dan kerukunan agama dan adat berlangsung baik di tanah Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan tenggang rasa dalam bangunan masjid yang didirikan persis di bibir pantai Kampung Patimburak, 100 km dari kota Fak-Fak. Gagasan monumental dari bangunan ini adalah memadukan bentuk masjid dan gereja. Bangunan dan ornamen masjid menjadi simbol toleransi penuh makna sejak masjid berdiri pada 1700-an. Dari semboyan sederhana itu, kita bisa belajar bagaimana mengelola keragaman dan kekerabatan etnis. Kita berharap kerukunan yang terjalin di Fak-Fak dapat menyebar ke seluruh wilayah lain di Papua dan mampu menginspirasi anak-anak bangsa untuk menjaga kerukunan umat beragama di tanah air. Uraian tentang lokal jenius dari Fak-Fak di atas merupakan contoh teladan tentang masyarakat yang mampu mengikat perbedaan menjadi kekayaan, menjalin keragaman menjadi kohesi sosial. Inilah prinsip hidup yang harus menjadi teladan, bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu.